Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikam bab 21, penjelasan tentang dua perbedaan wujud Allah. Dua perbedaan sebagai dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang berpegang pada dalil dengan melihat dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan adanya alam. Kedua, adanya alam atau ciptaan Allah menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Pendapat pertama lebih melihat Allah itu memang ada, maka terjadilah alam semesta. Yang ada itu adalah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala jua yang menciptakan alam. Pendapat ini menegaskan bahwa wujud yang sebenarnya adalah milik Allah. Itulah wujud asalnya. Adapun dalil yang menyebut adanya alam ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala atau adanya makhluk menunjukkan adanya Al-Khaliq adalah karena belum sampainya si hamba kepada Allah. Untuk memperkuat pendapat pertama, lalu timbul pertanyaan, kapan Allah Subhanahu wa taala itu gaib atau tidak ada? Lalu mencari dalil untuk mengenalnya. Sejak kapan Allah itu jauh sehingga memerlukan jalan untuk menemuinya? Anak Adam atau manusia yang dibesarkan melalui rahim seorang ibu, lalu tumbuh dan berkembang menjadi manusia sempurna, bermula adalah tidak mengetahui apa-apa atau jahil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melengkapi mereka dengan kekhususan tubuh, dengan anggota badan, lalu mereka aktif menggunakan peralatan jasmani mereka, sehingga mereka mengetahui kebutuhan yang diperlukan, lalu menjadi insan yang berpengetahuan. Dari ketidaktahuan menjadi tahu. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, tidak mengetahui suatu apapun. Kelengkapan untuk manusia diberikan oleh Allah, maksudnya agar manusia mengenal Allah secara sempurna. Pengetahuan yang meliputi lahir dan batin, pikiran dan ikhtiar. Al-Quran mengisyaratkan hal ini dalam kalimat, Allah menciptakan manusia dengan memberikan pendengaran, penglihatan, hati sanubari. Pemberian Allah kepada manusia dengan kelengkapan indera mereka agar mampu memikirkan kekuasaan Allah, lalu mendekatkan diri kepada Maha Pencipta, mentaati peraturan dan hukum yang diciptakannya, agar dengan demikian mereka termasuk orang yang bersyukur. Ada dua golongan manusia menurut pembagian Syekh Ahmad At-Tailah. Pertama, yang mengenal Allah langsung mengetahui wujudnya Allah tanpa melihat ciptaan Allah. Mengenal Allah tanpa perantaraan selain Allah sendiri, sebab tanpa benda-benda ciptaan Allah, si hamba akan langsung makrifat kepada Allah. Mata hati si hamba telah mampu menyingkap tabir penghalang yang menutup antara si hamba dengan Allah atas izin Allah jua adanya. Penglihatan dengan mata hati iman ini mengangkat si hamba ke tingkat makrifat yang terpuji. Golongan ini tidak memerlukan wujud alam ciptaan Allah ini dan mengenalnya. Akan tetapi tidak berarti alam ciptaan Allah yang sangat dahsyat ini tidak dapat dipergunakan untuk mengenal Allah. Justru dengan mengenal ciptaannya, manusia akan lebih akrab dengannya. Kedua, hamba yang mempergunakan alat alam dan seluruh wujud ciptaannya sebagai jalan untuk mengenal Allah menurut ukuran logika. Golongan ini disebut orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan menuju Allah ialah dengan mengenal Allah selain mengikuti petunjuk di atas yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, ialah dengan mempelajari ilmu tauhid, dengan mengenal sifat-sifat Allah yang 99 bersama pembagiannya. Pemantapan iman diperlukan bagi setiap orang, baik orang awam maupun orang alim, melalui ilmu yang telah dikenal dalam Islam. Mengenal ilmu yang berkaitan dengan Allah berarti si hamba mendekati Allah dengan ilmunya sendiri yang diwahyukan kepada junjungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tanpa ilmu akaid atau ilmu tauhid, manusia mengenal tanpa ilmu. Hamba yang telah mengenal Allah tanpa alam semesta dan lain-lain
adalah orang yang mendapatkan sinar cahaya Allah, sedangkan hamba yang menuju Allah untuk mengenalnya adalah orang yang sedang mencari sinar cahayanya. Orang yang telah sampai kepada Allah atau wasil, terpancar daripadanya cahaya yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ia melihat Allah dengan mata hatinya atau basyirah. Hamba yang telah mencari tingkat ini telah sampai kepada hakul yakin. Cahaya yang memancar itu disebut anwarul muwajahah. Demikian penjelasan Al-Hikam bab 21 tentang dua perbedaan wujud Allah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.